Halo pemirsa, jumpa lagi. Kita lanjutkan program energi efisiensi uh, dari Yuri Kusuma. Kita masih bicara soal energi manajemen, ya. Dan kita sudah di pertemuan keempat. Sebetulnya sesi 4 ini juga pernah saya upload di YouTube. Hanya saya perlu revisi, lalu saya uh, akan upload yang akan ya inilah yang saya upload yang revisinya. Terakhir kita bicara 6 konsep kunci dan kita akan mulai dengan konsep kunci yang pertama, yaitu komitmen manajemen atau manajemen komitmen. Ini komitmen manajemen ini sebetulnya yang paling utama dan yang paling awal ya harusnya. Kita tahu bahwa tanpa komitmen segala urusan menjadi tidak selesai. Ya, bahkan semua urusan manajemen sistem ini tidak akan mulai sebelum adanya komitmen. Dan komitmen yang paling besar itu datangnya adalah dari manajemen, ya, dari top manajemen, dari pimpinan. Ya. Uh, apa sih yang menjadi komitmen dari manajemen? Ya, banyak sebetulnya, ya, ada beberapa ya tidak. Tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah menyusun tim energi. Ya. Ini kunci dari komitmen manajemen. Jadi apakah manajemen punya komitmen atau tidak, itu ditandai dengan dia memulai menyusun tim energi. Ya. Dan yang kedua adalah adanya policy yang tertulis, ada kebijakan yang tertulis. Bukan hanya asal ngomongan lisan, tetapi ada namanya kebijakan energi yang tertulis, ditandatangani dan resmi. Tanda tangan uh, oleh top manajemen atau yang mewakili top manajemen. Ya. Yang paling pertama penting untuk ditunjukkan oleh komitmen manajemen ini adalah terbentuknya tim manajemen energi. Dan tim manajemen energi ini adalah salah satu kunci dari suksesnya implementasi dari kegiatan dari implementasi dari manajemen energi sistem ini. Seperti tim bola basket ini tentu saja yang namanya tim, ya, terdiri dari beberapa orang dengan beberapa keahlian. Tidak semuanya menjadi forward, tidak semuanya menjadi penyerang, tetapi juga ada yang bertahan, ada juga yang penyerang, ya kan? Ada juga yang pengumpan, ya. Demikian juga tim manajemen energi ini, ya. Dan organisasinya tentu saja akan berbeda-beda, ya. Keanggotaannya berdasarkan ukuran dan kompleksitas dari organisasi. Karena setiap organisasi itu kompleksitasnya akan berbeda-beda, ukurannya size-nya juga akan berbeda-beda, ya. Terkadang organisasinya besar, tetapi skop lingkup dari yang akan diterapkan energi manajemen sistem ini lingkupnya kecil, maka akhirnya organisasinya menjadi sederhana. Dan organisasi ini mirip dengan tadi yang saya ilustrasikan dengan tim basket. Ini harus mewakili dari segala aspek, dari segala bidang, ya kan, dari segala kepentingan. Ada orang produksi, ada orang quality misalnya, ada orang keuangan, engineering, pembelian, operasional, pemeliharaan, dan lain-lain. Ya, karena saya sering datang ke suatu tempat, ke suatu industri pabrik misalnya, di mana tim manajemen energi itu hanya di apa namanya, hanya terdiri dari orang-orang lingkungan misalnya yang paling banyak, ya, orang-orang environment, orang AHSE, atau hanya orang pemeliharaan saja gitu kan, tanpa menyertai yang lain. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena mereka butuh dukungan dari semua pihak gitu kan. Jangan sampai ada seperti yang diilustrasikan dengan banyak orang-orang yang bijak, bahwa jangan sampai seseorang di malam hari menenun pakaian atau menenun kain, di siang hari orang lain itu akan mengurainya kembali. Itu kerjaan tidak akan pernah selesai. Let's say sebagai contoh misalnya, tim manajemen energi fokus kepada kebocoran misalnya. Kebocoran-kebocoran. Sedangkan kebocoran-kebocoran itu ada di mana-mana, kebocoran energi yang saya maksud.
Mungkin ada di tempat produksi yang paling banyak, ya kan, di lini produksi. Sedangkan di lini produksi yang bertanggung jawab adalah misalnya manajer produksi, ya. Dan orang-orang yang tim manajemen energi yang terdiri dari orang-orang lingkungan, misalnya, atau orang pemeliharaan, dia tangannya tidak sampai ke produksi, ya. Kekuasaannya tidak mencakup sampai ke sana. Jadi dia tidak bisa memerintahkan orang di bagian produksi misalnya untuk memperlakukan kebocoran itu dengan baik, atau untuk menutup kebocoran itu, atau untuk mengurangi kebocoran itu. Itu misalnya sebagai contoh. Ya. Ya, dan itu sering saya alami, ya, sering saya alami eh, ketika kita jalan-jalan di bagian produksi disertai orang-orang manajemen energi yang bukan dari orang produksi, yang tidak melibatkan orang produksi. Lalu saya melihat misalnya ada penggunaan yang salah tentang udara kompresi, misalnya udara kompresi yang dipakai bersih-bersih badan gitu, untuk mendinginkan badan. Lalu saya tunjukkan kepada mereka, orang-orang energi, manajemen energi, lihat, ya, mereka memperlakukan udara kompresi secara salah dan itu pemborosan. Tapi ya, jawabannya apa orang energi manajemen dari tim energi manajemen ini? Waduh Pak, saya tidak punya kuasa sampai ke sana, itu bagian produksi. Nah ini kan hal seperti jangan sampai terjadi, ya. Makanya tim energi harus lengkap, meliputi orang dari segala macam dan kerjasama lintas fungsional yang baik, ya kan, agar tercapai tujuan organisasi ini. Ya, memiliki tujuan yang sama, punya target yang sama, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kinerja energi. Ya, jadi tim yang besar ini tujuannya adalah untuk tim yang terdiri dari seluruh bagian yang memiliki tujuan yang besar, yaitu meningkatkan kinerja energi. Baik, lalu uh, perusahaan manajemen, komitmen manajemen juga ditunjukkan dengan membuat dokumen kebijakan energi. Nah, dokumen kebijakan energi ini adalah dokumen resmi, bukan tulisan tangan, bukan tulisan asal coret-coret, ya, atau catatan rapat, ya, bukan catatan rapat atau bukan nota, tetapi dokumen resmi yang menunjukkan dukungan dan komitmen organisasi. Ingat, komitmen organisasi, ya, untuk meningkatkan kinerja energi. Tentu saja ini harus ditandatangani, yang menandatanganinya orang yang memiliki level mewakili organisasi, mewakili top manajemen, gitu kan, yang punya otoritas, ya, yang punya kekuasaan untuk menjalankan komitmennya, ya. Dokumen ini bersifat umum, ya, tidak detail sampai berpuluh-puluh halaman, gitu kan. Biasanya sifatnya sangat umum, ya, cukup biasanya 1 halaman saja. Menyatakan ruang lingkup dan batasan, ya, di mana NMS ini akan diterapkan, apakah di seluruh organisasi, ya, atau hanya di suborganisasi dari suatu organisasi yang besar. Harus sesuai dengan kondisi dan skala operasi, ya. Lalu dikaji dan diperbaharui secara rutin, ya. Dikaji dan diperbaharui secara rutin. Jadi sangat mungkin policy itu berubah di tengah jalan. Biasa di awal itu ketika kita berkomitmen, kita kadang-kadang tidak paham dengan perkembangan, karena belum ada kegiatan, baru pertama kali dilakukan. Di tengah jalan, setelah dilakukan energy review, setelah dilakukan energy audit, setelah pemahaman mereka lebih baik dengan kondisi energi mereka, lalu mereka merasa ini target-targetnya harus diperbarui, misalnya lingkupnya harus diperbaiki dan lain-lain, maka policy-nya bisa saja diperbaiki, gitu kan. Ini jadi ada kemungkinan untuk dikaji dan diperbarui secara rutin dan dipersiapkan dari awal, ya, memungkinkan revisi tengah-tengah tadi sudah saya sampaikan. Dokumen kebijakan ini adalah berisi komitmen perbaikan terus-menerus atas kinerja energi. Misalnya komitmen dari perusahaan ditujukan dengan kebijakan setiap bulan efisiensi, atau setiap tahun efisiensi naik 1% misalnya. Atau dengan dengan istilah yang lain, atau dengan parameter yang lain, efisiensi, misalnya efisiensi harus meningkat, ya. Tadi sudah heat rate harus meningkat misalnya, ya kan, waste energi harus turun terus, misalnya specific energy consumption harus turun. Angka-angka parameternya bisa macam-macam, tapi intinya adalah
perbaikan kinerja energi yang terus-menerus atau continue atau sustain ya, bertahan terus-menerus. Komitmen yang kedua adalah dokumen kebijakan itu juga harus menunjukkan adanya komitmen untuk menyediakan informasi dan sumber daya yang diperlukan. Ya, ingat bahwa program itu membutuhkan informasi dan membutuhkan sumber daya. Jangan sampai informasi ditahan atau sumber daya tidak disediakan. Ya, sumber daya itu luas, bisa uang, finansial, ya bisa manusia, bisa peralatan, bisa apapun. Ya, informasi banyak jenisnya, ya kan? Informasi di perusahaan misalnya terkait dengan anggaran, terkait dengan besarnya nilai bahan bakar, misalnya berapa bahan bakar yang dibeli setiap tahun, berapa rupiah, berapa ton per tahun, per bulan, dan lain-lain. Ini kadang-kadang informasi seperti ini kadang-kadang beberapa perusahaan agak sulit ya untuk keluar gitu kan, nggak tahu kenapa dengan beberapa banyak macam alasan informasi ini tidak bisa disediakan begitu. Atau memang tidak tersedia, misalnya spek-spek peralatan sudah tidak ada ya kan, dan lain-lain, atau tidak ada yang tahu siapa yang menyimpan gitu kan. Lalu ditunjukkan dengan komitmen untuk mengikuti prasyarat legal ya. Misalnya setiap tahun harus melapor ke Kementerian SDM untuk perusahaan yang 6.000 ton of equivalent konsumsi energinya. Atau prasyarat-prasyarat legal yang terkait dengan proper ya, terkait dengan aspek lingkungan, gas rumah kaca dan lain-lain, ini harus diikuti. Lalu harus ada keluar komitmennya itu. Harus ditunjukkan di dalam dokumen kebijakan itu maksudnya ya. Lalu di dokumen kebijakan itu harus ditunjukkan juga mendukung pembelian produk dan layanan yang hemat energi gitu kan. Dan mendukung praktek desain yang hemat energi pada proyek baru ya. Kalau mendukung pembelian produk misalnya AC yang hemat energi ya kan. Bagaimana AC yang hemat energi itu ya. Itu nanti detailnya bisa di SOP-nya, tetapi di situ disebutkan bahwa mendukung pembelian mesin-mesin yang lebih efisien misalnya ya kan. Lalu desain-desain project yang baru, entah mendesain sistem, mendesain equipment, itu juga harus menimbang soal hemat energinya, harus menimbang soal konsumsi energinya, bukan hanya fungsi ya, bukan hanya harga awal, tetapi juga biaya energinya ya. Kebijakan harus dikomunikasikan ke seluruh lapisan organisasi ya. Ini jangan kebijakan itu disimpan di file saja, hanya dikomunikasikan di tingkat pimpinan, tapi tidak dikomunikasikan ke seluruh komponen atau ke seluruh lapisan di organisasi ya. Ini bisa kalau di audit gampang ngeceknya gitu kan. Kita bisa tanya ke orang di level paling bawah, ada nggak Anda tahu kebijakan di bidang energi? Nanti ketampak itu. Ini beberapa contoh ya dari energy policy ya kan. Bersifat umum ya kan. Di situ disebutkan komitmen-komitmen mereka yang ya mencakup hal-hal yang tadi disampaikan. Ditanda tangan, misalnya ini Mangalore Refinery and Petrochemical ditandatangan oleh H. Kumar, Managing Director, ya kan. Lalu ini juga sebuah perusahaan NG ini ditandatangan oleh Head of HSEQ ya. Intinya adalah ini harus ditandatangan dan bersifat resmi, ditandatangan oleh orang yang mewakili top management. Sengaja saya ambil dari internet, ini hal yang bukan rahasia ya, yang sudah terbuka oleh umum. Misalnya contoh Pupuk Kaltim, ini perusahaan yang terkenal terkenal di bidang energi efisiensi, banyak mendapat penghargaan. Ya, ditandatangan di sini oleh Direktur Utama Komitmen Pupuk Kaltim, ya kan. Dan bisa juga komitmen itu ditunjukkan dengan mengikuti program sertifikasi misalnya ya. Misalnya ini Pupuk Kaltim, dia mendapatkan sertifikat untuk Pupuk Kaltim 4, mendapat sertifikat ISO 50001 dari Sukovindo. Sedangkan yang pabrik-pabrik yang lain, saya lupa pabrik berapa, nomor berapa, itu mereka mendapat sertifikasi dari TÜV gitu kan. Jadi setiap plan di Pupuk Kaltim ini mereka disertifikasi. Jadi bukan organisasi saja secara keseluruhan,
tetapi setiap pabriknya, setiap factory mereka sertifikasi sendiri ya secara terpisah. Ini menunjukkan keseriusan mereka gitu kan. Dan ini tunjukkan juga dengan adanya kebijakan yang ada 9 komitmen di sini ya, yang nanti mungkin Anda bisa baca sendiri, bisa Anda cek di internet, banyak mereka sudah mereka publish. Demikian, kita lanjut nanti ke depan dengan topik yang lain.